pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 12 Mei tahun 1848 di Kerajaan Aceh. Ia terlahir dari garis keluarga bangsawan yang mengutamakan pentingnya agama. Cut Nyak Dien lahir dari orang tua bernama Teuku Santa Setia dan putri Ule Balang Lampagar. Saat Cut Nyak Dien menginjak usia 12 tahun, ia dijodohkan dengan Teuku Ibrahim Lamnga, putra Teuku Po Amat, Ule Balang Lamnga 13. Suaminya seorang pemuda berwawasan luas dan taat kepada agama. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh. Belanda melalui armada kapal Syed Adolf van Antwerpen mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan. Kemudian pada tanggal 8 April 1873, Belanda di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kaller berhasil mendarat di pantai Saroman dan langsung menguasai Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian membakarnya. Perlakuan Belanda tersebut memicu Perang Aceh yang saat dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah melawan 3.198 prajurit Belanda. Namun, Kesultanan Aceh bisa memenangkan perang pertama melawan Belanda tersebut dengan tewas tertembaknya Kaller. Kemudian pada tahun 1874 sampai 1880 di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten, daerah Nemukim dapat diduduki Belanda pada tahun 1873. Sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Cut Nyak Dien dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya pada tanggal 24 Desember 1875. Suaminya selanjutnya bertempur untuk merebut kembali daerah Namukim. Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Gletarung, ia tewas pada tanggal 29 Juni 1878. Hal ini membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Selepas kematian suaminya, Cut Nyak Dien menikah lagi dengan Teuku Umar, cucu kakek Cut Nyak Dien. Tidak hanya diikatkan dengan tali pernikahan, tetapi keduanya bersatu untuk memerangi penjajah. Bukan karena semata-mata ingin mendapatkan sosok kepala rumah tangga di dekatnya, tetapi Cut Nyak Dien beralasan ingin berjuang bersama dengan laki-laki yang mengizinkannya terjun ke medan perang untuk melawan Belanda. Dari pernikahan Cut Nyak Dien dengan Teuku Umar, mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Cut Gambang. Sebagai pemimpin yang cerdik, Teuku Umar pernah mengecoh Belanda dengan pura-pura bekerja sama pada tahun 1893, sebelum kemudian kembali memeranginya dengan membawa lari senjata dan perlengkapan perang lainnya. Dalam pertempuran di Mulabo, tanggal 11 Februari 1899, Teuku Umar gugur. Sejak meninggalnya Teuku Umar, selama 6 tahun Cut Nyak Dien mengatur serangan besar-besaran terhadap beberapa kedudukan Belanda. Seluruh barang berharga yang masih dimilikinya dikorbankan untuk biaya perang. Meski tanpa dukungan dari seorang suami, perjuangannya tidak pernah surut. Perlawanan yang dilakukan dirasakan secara bergerilya itu Belanda sangat mengganggu, bahkan membahayakan pendudukan mereka di tanah Aceh, sehingga pasukan Belanda selalu berusaha untuk menangkapnya. Namun, kehidupan yang berat di hutan dan usia yang menua membuat kesehatan Cut Nyak Dien mulai menurun. Ditambah lagi, jumlah pasukannya terus berkurang akibat serangan Belanda. Akhirnya salah seorang pengikutnya, Panglaut Ali, yang tak sampai hati melihat penderitaan Cut Nyak Dien, terpaksa untuk berkhianat. Ia melaporkan persembunyian Cut Nyak Dien kepada Belanda dengan syarat diantaranya jangan melakukan kekerasan dan harus menghormatinya.
Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyak Dien di Beteng Kesage. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Cut Nyak Dien berusaha mengambil rencong dan mencoba untuk melawan musuh. Namun, aksi Cut Nyak Dien berhasil diberhentikan oleh Belanda. Cut Nyak Dien pun ditangkap. Sementara, Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meluruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Setelah ditangkap, Cut Nyak Dien dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di sana. Penyakitnya seperti rabun dan encok berangsur-angsur sembuh. Namun, Cut Nyak Dien dibuang ke Sumedang, Jawa Barat, karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan dan juga ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Cut Nyak Dien dibawa ke Sumedang bersama dengan tahanan politik Aceh lain dan menarik perhatian Bupati Suri Atmaja. Selain itu, tahanan laki-laki juga menyatakan perhatian mereka kepada Cut Nyak Dien. Tetapi tentara Belanda dilarang mengungkapkan identitas tahanan. Ia ditahan bersama ulama bernama Ilyas. Ilyas yang segera menyadari bahwa Cut Nyak Dien merupakan ahli dalam agama Islam sehingga dijuluki sebagai Ibu Perbu. Kisah Cut Nyak Dien mengajarkan kita bahwa wanita juga mampu menjadi pemimpin yang tangguh dan penuh semangat. Semangat juangnya yang tak pernah padam meskipun dalam kondisi sulit adalah teladan bagi kita semua. Mari kita jadikan semangat Cut Nyak Dien sebagai inspirasi untuk terus berjuang demi kemajuan bangsa dan negara.